Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta mengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan saya Toha Mahsul dari Pustaka Muhibin. Pada video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang sholat ya, tentang bab sholat, tentang sholat witir, dan juga sudah membahas tentang hal-hal yang diharapkan ketika sholat, terus rukun-rukunnya sholat, dan semua sudah ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali ngaji kita kitab Mabadi Fiqhiyah juz 2 ya. Kitabnya ya, ini ya, kitab Mabadi Fiqhiyah. Nah, atau bisa juga kitab yang Mabadi Fiqhiyah yang versi ini juga bisa. Ada dua ini itu atau yang ini, dua-duanya sama ya. Silakan mau dipakai yang mana. Kalau yang belum punya kitabnya bisa beli di toko kitab terdekat atau juga bisa di toko online, misalnya di Pustaka Muhibin ya. Anda bisa membeli kitab Mabadi Fiqhiyah ini melalui kami ya, di Pustaka Muhibin. Bisa silakan hubungi admin di nomor 0857387220. Silakan monggo, nanti kalau yang pengen beli kitab Mabadi Fiqhiyah, insyaallah tersedia 4 juz ya, baik kitab yang kosongan maupun yang sudah terjemah. Yang terjemahnya sudah ada yang versi terjemah bahasa Indonesia dan juga ada yang terjemah versi kitab gondrong ya, atau kitab yang makna pegon jawi itu ada. Anda silakan bisa hubungi di admin atau nanti di bagian deskripsi insyaallah saya tuliskan insyaallah. Oke, kita lanjutkan ngaji kita kitab Mabadi Fiqhiyah juz 2. Sebelum kita ngaji, monggo seperti biasanya kita hadiahkan Fatihah bertawassul kepada muallif kitab yakni Syekh Umar Abdul Jabbar. Mudah-mudahan barokah kita ngaji ini, insyaallah kita kecepatan barokah dari beliau insyaallah dan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Khususan ila ruhi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wa jami'il muallifin, khususan al muallif li hadzal kitab yakni Mabadi Fiqhiyah Syekh Umar Abdul Jabbar rahimallahu wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain wa jami'il anwari amwati minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadadina wa masyayikhina wa masyayikhina lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekarang bahas bab sunnah abad sholat ya, sunnah abad dan sunnah hayat. Kalau di kitab Mabadi Fiqhiyah yang ini ya, itu di halaman 26 ya. Kalau yang ini satunya lagi di halaman 21. Itu yang sebelumnya kita sudah bahas ya. Lanjut soal iku ma opo
Sunanus sholat utawi sunai sholat ba'da dukhuli fiha yaiku sause manjing apa fiha sholat manjing dalam waktu sholat. Tadi sebelumnya, kalau sebelum sholat qobla itu sebelum sholat itu kita disunahkan untuk azan dan iqamah. Terus sekarang ba'da dukhuli fiha, ketika kita sudah masuk sudah masuk ke manjingnya sholat, itu juga ada sunnahnya. Tadi sebelum sholat sunnahnya azan iqamah. Kalau sekarang setelah masuk sholat ya. Setelah kita masuk sholat. Jawab kismani ya. Iku kismani ada dua bagian. Ab'atun yaiku sunnah ab'at wa hay'atun lan sunnah hay'at. Sebelum sholat itu ada dua sebenarnya sholat yaitu azan dan iqamah. Terus setelah sholat itu juga ada dua sunnahnya, itu sunnah ab'at dan sunnah hay'at. Apa itu sunnah ab'at dan sunnah hay'at? Apa itu sunnah ab'at dan juga sunnah hay'at? Sunnah ab'at itu jika tidak kita lakukan atau kita tinggalkan, baik itu sengaja maupun setelah tidak sengaja, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud syahwi. Sedangkan sunnah hay'at itu jika kita tinggalkan itu kita tidak disunahkan untuk sujud sahwi ya. Tidak ada sujud sahwi, tapi harus silakan teruskan saja sampai sholatnya itu usai atau sholatnya selesai. Oh ya, bedanya kalau sunnah ab'at itu jika kita tinggalkan maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Sedangkan sunnah hay'at maka kita tidak sujud sahwi tapi diteruskan saja sholatnya gitu ya, sampai selesai. Nah, sunnah ab'at dan sunnah hay'at itu ada di dalam sholat ya. Tapi di dalam sholat ya. Terus soal kam ada berapa ab'atu sholati, sunnah ab'atnya sholat ada berapa, sunnahnya ada berapa, sunnah ab'at itu ya, ada berapa sunnah ab'at itu. Jawab ab'atuha atau sunnah ab'at iku salah syatun ono telu. Sunnah ab'at itu ada 3 ya. Ada mengatakan juga ada yang 2, tapi juga ada yang 3. Kalau di mabhab fikih ini disebutkan ada 3 sunnah ab'at itu. Apa saja sunnah ab'at itu? Yaitu al-awalu, yang pertama at-tasyahudul awalu, yaitu tasyahud awal ya. Tasyahud awal. Nah, tasyahud awal ini bukan bagian dari rukun dari sholat ya, yang kemarin kita sudah terangkan ya. Rukun sholat, yang bagian dari rukun sholat itu tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu termasuk bagian sunnah ab'at ya. Kalau rukun itu sesuatu yang harus kita laksanakan, tidak boleh kita tinggalkan, rukun ya. Nah, kalau tasyahud akhir itu masuk ke rukun sholat, sedangkan tasyahud awal itu masuk ke dalam sunnah ab'at ya. Jika kita tinggalkan, sekali lagi ya, sunnah ab'at itu jika kita tinggalkan maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud syahwi ya. Sedangkan jika kita tidak lakukan atau kita tinggalkan, maka tidak apa-apa, salat pun juga tidak batal gitu ya.
Tapi lebih sempurnanya kalau mazhab Syafi'i itu sujud syahwi ya, kalau kita tinggalkan. Nah, terus yang kedua, as-salatu maca sholawat ala nabi ing ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awali ing dalam tasyahud awal. Membaca sholawat kepada kanjeng Nabi di tasyahud awal itu termasuk sunnah ad ya. Jika tinggalkan maka kita di sebelum salam kita disunahkan untuk sujud syahwi. Nah, tasyahud awal itu pada rakaat kedua ya, di sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya ya. Rakaat kedua di pada zuhur, asar, maghrib, dan isya tasyahud awal. Jika kita sudah sampai kepada rakaat kedua ya, rakaat kedua kita ternyata lupa nggak baca tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sama akhiri, terus kita lanjut ke rakaat ketiga ya, lanjut kita berdiri padahal waktunya sini duduk dulu baca tahiyat, ternyata kita lupa, kita naik ya lanjutin ke rakaat ketiga, silakan lanjutkan saja, tapi nanti sebelum salam kita sujud syahwi, begitu ya. Terus yang kedua kan membaca sholawat, lupa membaca sholawat juga gak apa-apa, tapi nanti sebelum salam kita hendaknya sujud syahwi. Nanti terangkan di sujud syahwi di belakang. Terus yang ketiga, as-salisu taikang nomor telu al-kunutu yaiku kunut fi subhi di dalam sholat subuh wa fi witrin dan juga dilaksanakan pada sholat witir 10 yang kedua ya, 10 yang kedua di mana itu? Min syahr Ramadan, di bulan suci Ramadan. Berarti yang ketiga adalah kunut pada sholat subuh wa fi witri nisfil akhir, dan pada 10 yang kedua ya, sampai akhir di bulan suci Ramadan. Biasanya pada tanggal pada sholat tarawih ke-15 ya, sampai dari akhir. Jadi kita kunut namanya kunut witir ya, kunut yang dalam mazhab Syafi'i itu kan ada kunut pada subuh dan juga ada kunut pada witir di bulan suci Ramadan pada sholat tarawih ke-15 sampai akhir gitu ya. Kalau di mazhab kalau kunut witir ya, itu di mazhab Hanafi itu kunutnya dilakukan pada sepanjang tahun ya, full gitu ya. Kalau di mazhab Maliki itu tidak pakai kunut kalau ketika sholat witir ya, itu tidak pakai kunut. Sedangkan Imam Syafi'i itu disunahkan untuk melakukan kunut ya, witir pada pertengahan ya, dari mulai tanggal 15 tadi ya, 15 sampai nanti ya, sampai akhir gitu. Sampai pada malam 15 sampai akhir. Sedangkan Imam Hambali itu sepanjang tahun itu dianjurkan. Berarti Imam Hambali sama Imam Hanafi itu sama, di sepanjang tahun full itu dianjurkan witirnya itu pakai kunut. Tuh, yang biasanya kunut di subuh itu sama enggak apa. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt akhirih. Itu ya. Boleh pada waktu witir kunutnya sama dengan subuh itu enggak masalah ya. Kalau hafalnya itu ya, kalau biasanya di Mekah itu kunutnya witir itu panjang-panjang. Kalau lihat silakan bisa di searching di YouTube kunut witir para imam syekh itu
panjang-panjang. Kalau kita hafalnya sama dengan subuh ya Allah Muhammadin sampai akhir, ya nggak apa-apa. Sehafalnya saja nggak apa-apa. Nah, ketika kita lupa membaca doa kunut di waktu subuh ya, dan juga di witir yaitu malam 15 sampai akhir, maka kita dalam mazhab Syafi'i maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi ya. Sujud sahwi ini dilakukan ketika sebelum salam ya. Dan kita sujud terus membaca subhana man la yanamu wala yashku gitu ya. Jadi bacaannya ketika sujud sahwi itu kita sujudnya itu baca subhana man la yanamu wala yashku. Itu ketika kita lupa biasanya ya. Kalau lupanya ingatnya itu baru setelah salam gimana ya? Setelah salam maka kita salam kok tiba-tiba oh iya tadi nggak kunut ya, oh iya aku tadi nggak tasyahud awal ya gitu ya misalnya, maka kita langsung sujud ya, sebanyak 2 kali gitu kan. Paham ya? Nah terus kunut subuh ini juga ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan ada yang pakai kunut, ada pun yang tidak. Kalau mazhab Syafi'i, kalau Syafi'iyah yang bisa juga warga Nahdien itu selalu pakai kunut di waktu subuh. Sedangkan ada kelompok lain itu yang subuh itu nggak ada kunutnya. Terus itu hadisnya lemah dan sebagainya bla bla bla. Silahkan ya, mau pakai kunut monggo, tidak pakai kunut ya terserah monggo. Pakai kunut itu baik, nggak pakai kunut juga tidak apa-apa. Tapi lebih sempurna pakai kunut karena ini ada dalilnya yang diriwayatkan ini. Saya tuliskan dalilnya yang menjadi rujukan Imam Syafi'i yang diriwayatkan riwayat Ahmad ya dari Anas ya. Itu bunyinya mazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta fa'at dunya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri, selalu berkunut ya di waktu salat fajar salat subuh ya. Hatta fa'at dunya, sampai beliau itu meninggal dunia selalu kunut. Hadis riwayat Ahmad ya. Nah hadis ini juga kemudian menjadi rujukan ya para ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i dan juga para warga Nahdien itu selalu pakai kunut itu subuh. Jika mereka tinggalkan karena memang lupa ya, itu mereka sujud sahwi ya. Di dalam kitab Al-Azkar ya, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa terkait kunut subuh ini ya, kunut subuh itu Imam Nawawi mengatakan ya, kunut subuh disunahkan berdasarkan hadis sahih ya. Hadis ini tadi sahih ya dari Anas bahwa Rasulullah SAW itu selalu kunut sampai beliau meninggal dunia. Itu mengatakan sahihnya. Siapa yang mengatakan hadisnya sahih? Itu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Yang mengatakan hadisnya lemah ya silahkan, berarti dia harus belajar dulu hadis sampai kelar. Di sini sahih ya menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dan ini menjadi rujukan kaum Nahdien dan Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Dan menurut Imam Nawawi juga bahwa kunut subuh ini hukumnya sunnah muakkadah ya. Jika ditinggalkan maka dia harus dianjurkan ya, bukan harusnya dianjurkan untuk sujud sahwi. Jika tidak sujud sahwi maka tidak apa-apa, salatnya pun tidak batal. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri ya mengatakan di dalam dan ini juga dikutip dalam Sunan At-Tirmidzi ya terkait kunut ini, bunyinya beliau berkata in qanata fil fajri fahasan wa illam yaqnut fahasan. Jika seseorang itu ingin melakukan kunut di waktu subuh maka itu hasan atau baik ya.
Wa illam yaqnut fahasan, dan jika dia meninggalkan kunut itu maka juga hasan. Itu pendapatnya dari Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Jadi silahkan mau kunut itu, silahkan, itu baik dan itu sunnah akad. Tetapi jika mengambil pendapat yang subuh tidak ada, tidak sunnah, maka boleh, dan itu tidak batal. Salah monggo. Terus bagaimana seandainya kita bepergian misalnya di suatu masjid atau apa, kita mampir sholat subuh, gitu kan ya. Sholat subuh kan nggak ada jamak kosornya ya sholat subuh itu. Yang ada kan zuhur dengan asar, terus maghrib dengan isya. Kalau subuh itu wajib dilaksanakan, tidak ada keringanan untuk tidak dilaksanakannya. Nah, ketika misalnya kita mampir di suatu masjid ya, misalnya kita masuk di suatu tempat, kebetulan sholat subuh ya, kebetulan imamnya tidak pakai kunut, terus kita yang biasa sehari-hari pakai kunut, itu bagaimana? Ya nggak usah, ya kita harus sebagai makmum kita mengikuti imam, nggak usah kita kunut sendirian ya, enggak. Tapi kita harus mengikuti imamnya. Dan sedangkan mereka yang tidak pakai, yang biasanya tidak pakai kunut, tetapi terus kemudian imamnya itu pakai kunut, ya dia harus mengikuti imam yang kunut tadi, gitu. Itu ya. Kita nggak boleh egois sendiri. Oh, yang biasanya kunut, tiba-tiba kok dapat imam kok nggak kunut, ya kita harus menurut imamnya. Yang biasanya nggak kunut, kok dapat imam kunut, ya kita harus menurut imamnya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit apa yang saya sampaikan terkait sunnah ab'ad ini dapat difahami ya. Jika ada pertanyaan seperti ini, silahkan komentar di kolom komentar yang sudah disediakan oleh YouTube ya. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada memang penjelasannya yang tidak benar, silakan Anda bisa benarkan ya, silakan luruskan berdasarkan dalil yang kuat ya. Karena saya juga berpegang kepada mazhab Syafi'i, dalilnya juga jelas. Kalau tidak sependapat misalnya tidak sependapat dengan kulut, masa enggak sependapat dengan kulut subuh, ya monggo silakan bisa sertakan dalilnya juga nggak apa-apa. Kalau memang tidak sependapat, kalau sependapat ya bagus. Tapi sudah zaman sekarang tidak perlu kita berdebat antara kulut subuh atau enggak, atau kulut witir atau enggak. Sudah nggak zamannya kita berdebat demikian. Kita lebih baik kita jaga ukhuwah kita ya. Yang nggak benar itu malah yang nggak sholat subuh itu yang nggak benar. Sholat subuh itu wajib ya. Terkait kunut, nggak kunut juga monggo. Yang salah, yang tidak benar itu yang tidak sholat. Dalam kita lupa baca doa ya, doa seperti biasanya sebelum kita setelah ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi طريقتهم ومعافاة من الفتن. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين.
Jangan lupa saya ingatkan selalu subscribe dan bunyikan tombol lonceng yang di kanan atas karena tidak ketinggalan dari video-video selanjutnya. Insyaallah pada video selanjutnya saya akan membahas majukan mengenai sunnah hayat. Nantikan video saya selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.